Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Pusat sekaligus juga Barisan 08 Presidium ya, Kanda Kurniawan, Pak Wamen atau Pak Menteri ini Pak. Bapak Dewan Pembina, Bapak Rukmana ya, Laksamana pertama Purnawirawan, kemudian juga Kanda Ketua DPD Muhayyar mana tadi itu? Udah akad nikah belum? Ketua DPC kita Kanda Insinyur Daeng Rahmat Hidayat. Kemudian juga Ketua Panitia Pelaksana Bang Miko. Di luar Bang Miko sibuk ini menerima tamu ini. Kemudian juga sahabat-sahabat semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak saya persebutkan satu persatu namanya. Kemudian dari sahabat-sahabat saya khususnya kepada Padepokan Langlang Buana Group, sebagai insan seni dan insan budaya, saya sangat mengapresiasi kehadiran semua teman-teman bisa hadir di tempat ini. Semoga semua langkah kita diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ke tempat dan tujuan ini mendapat hikmah yang luar biasa. Berbicara tentang Banten, Pak Wamen, Pak Ketua. Jadi berbicara tentang Banten, secara de facto Banten itu mulai berdiri pada tahun 1526 melalui ekspansi gabungan Demak dan Cirebon. Maka bertahtalah di sana Maulana Hasanuddin sebagai penguasa wilayah pertama, meskipun dalam status kadipaten di bawah Cirebon dan Demak. Nanti kemudian di masa Sultan Maulana Hasanuddin di tahun 1556 itu secara de facto memisahkan diri dari pengaruh Cirebon dan Demak dan mengikrarkan diri sebagai negara yang bebas dan tidak terafiliasi dengan Mataram dan lain sebagainya. Malah lebih cenderung afiliasinya ke Sumatera, Pak, ke Riau dan Samudra Pasai di sana. Kemudian juga tonggak ukur ketika saya melihat Astacita, program 8 Astacita yang dicanangkan oleh Pak Presiden Prabowo, saya menghitung dari semua presiden yang ada, Pak, yang menyusun konsep Astacita itu baru dari Presiden Soeharto dengan kolom pencapirnya, saya tahu itu kita masih kecil-kecil dulu. Kemudian ide gagasan tersebut digagas kembali lagi oleh Pak Prabowo dengan program 8 Astacita itu. Saya pikir kalau seorang pimpinan negara yang cerdas pasti akan menilai bahwasanya negara kita meskipun negara maritim, Pak, tapi swasembada pangan itu yang menguntungkan setiap kerajaan, Pak. Mulai dia dari Tarumanegara sampai kemudian dari Singosari, Majapahit, dan sampai kita di Banten. Saya melihat pencapaian dari program-program Astacita. Saya membahasakan Astacita, Pak, itu bermula di Banten itu sejak naik tahtanya Maulana Yusuf. Maulana Yusuf itu adalah sultan yang kedua, anak dari Sultan Hasanuddin, di mana program yang terkenal saat itu dari Maulana Yusuf adalah program ekonomi dan pertanian. Meneruskan sebelumnya mendiang ayahnya dengan perdagangan internasional. Banten dikenal sebagai konsep perdagangan internasional, di mana para pedagang-pedagang dari luar, dari Arab, Persia, Cina, Gujarat, Eropa, bahkan dari gugusan pulau-pulau kita dari Bugis, Makassar, Ambon, Aceh, itu semua dilokasikan di beberapa tempat yang ada di Banten. Yang terkenal dari program Astacita daripada Maulana Yusuf itu, beliau membangun irigasi perairan, persawahan dengan kanal-kanal. Kalau kita mulai sisa-sisa bangunan Surasowan sekarang itu, pasti di depan bangunan Surasowan yang tengah direkonstruksi sekarang itu terdapat kanal-kanal, air-air, sehingga daerah yang sekarang kita kenal sebagai ibu kota Banten, Serang itu, Pak, itu dikhususkan oleh Maulana Yusuf sebagai kawasan persawahan. Serang itu dalam bahasa Sunda, ini beda ya, kita pakai bahasa Sunda Serang bukan Bandung ya. Kalau orang Bandung lebih cenderung menyebut sawah itu dengan bulak, bukan bulakan, lebak. Tapi kalau di Serang itu namanya Serang itu sawah. Jadi itu dikonsep sama Maulana Yusuf itu, bahwasanya beliau paham betul bahwasanya dengan memberdayakan ekonomi umat, ekonomi masyarakat itu, maka Kesultanan Banten itu akan menjadi satu-satunya kekuatan yang paling terkuat dalam segi ekonomi kerakyatan.
Seiring dengan waktu berjalan, Banten menjadi sebuah kawasan yang sangat ditakuti oleh seluruh kesultanan-kesultanan ada di Pulau Jawa, dan kesultanan terakhir yang bertahan setelah Goa, setelah Pasai runtuh, kemudian setelah kekuatan di timur Goa, Talok runtuh, kemudian setelah Majapahit dan Mataram runtuh, Banten satu-satunya kesultanan yang bertahan karena dari segi ketahanan pangannya, Pak. Dan konsep yang dipertahankan oleh Sultan terakhir kita sebelum dilengserkan oleh Raffles itu, Sultan Safiuddin, itu ketika beliau menolak untuk kerja paksa pembuatan jalan Anyar Penarukan itu tuh. Kenapa? Karena banyak sawah yang harus digusur, Pak. Beliau sadar betul bahwasanya ekonomi kerakyatan itu sangat menunjang ekonomi negara pada saat itu. Devisa negara kita khususnya dari lada terkenal di seluruh dunia. Banten itu, lada Banten dan lada Lampung itu salah satu komoditi yang sangat komersil sekali dan bahenol, Pak. Nah, melalui itulah teman-teman kita di sini Gerakan Cinta Prabowo yang digagas juga oleh Gerakmas, Pak. Ketua Daeng Rahmat kita ini juga beliau juga komunitas Gerakmas. Kemudian beliau juga sebagai ketua DPC Gerakan Cinta Prabowo bekerja sama dengan kami, Pak. Kebetulan saya juga ketua Yayasan Historia Tangsel. Satu-satunya yayasan yang ada di Provinsi Banten ini yang mendukung apa program-program yang dilaksanakan oleh Prabowo. Sehingga basecamp kami menyebutnya Tambi, Pak. Bersebelahan, dari sebelah ini ada di sebelah itu basecamp dari Historia Tangsel. Dan kami senang. Saya termasuk juga kemarin ketika dimintakan sama Pak Wakil Gibran, ketika beliau datang di kandang jurang doang, saya mengusulkan karena keprihatinan saya pada saat itu banyak pelaku-pelaku seni budaya seperti ini, Pak. Kita bernaung, cantolannya nggak ada, Pak. Karena dinas pendidikan, mulai dari dinas pendidikan dan kebudayaan sampai dinas pendidikan nasional dan kembali lagi dinas pendidikan dan kebudayaan, Pak, banyak pendidikan dan kebudayaan itu hanya bergerak dalam sektor formal. Teman-teman dari pelaku budaya, saya yakin semua program-program yang ada di dinas itu pembinaannya pasti ke SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kalian dapat apa? Kalian hanya sebagai pemanis, sebagai lipstick ketika ada acara-acara yang ditampilkan oleh government. Untuk itulah ketika Pak Wakil, belum wakil saat itu, Pak, saya mengusulkan ada salah satu departemen yang dibentuk di masa pemerintahnya Bang Gibran nanti, minimal Departemen Kebudayaan dan kementerian yang baru. Dan alhamdulillah itu di tempat di kandang jurang, usul tersebut kemudian direkomendasi, maka terbentuklah kementerian tersendiri, Kementerian Kebudayaan. Dan alhamdulillah saya berharap semoga kedepannya apa yang menjadi program dari teman-teman Gerakan Cinta Prabowo, khususnya Gerak Emas, kami juga Yayasan Historia Tangsel dan juga pada Pokan Lalang Buana Group ini mendapat support. Nah, saya senang sekali tadi ketika Kanda Iwan sudah menyatakan ada support 3 juta buat kalian semuanya gitu. Ya. Itu luar biasa ya. Dan kita abaikan aja tentang bahasa-bahasa nyinyir dulu. Kalau sekarang ini para media itu sangat kuat untuk bagaimana menjatuhkan Prabowo. Ya, kita abaikan aja, kita berjalan aja dengan konsep yang real aja. Satu bukti, Kang Iwan dari daerah Cibinong jauh, Pak, ke sini. Ini beliau bisa datang dengan on time loh. Saya malu, Pak. Ketika saya sampai, saya lihat Anda udah nyampe duluan di sini nih. Masya Allah. Jadi yang kita lihat adalah kerja nyata real di lapangan. Program yang dilaksanakan oleh Prabowo pada saat ini mengenai MBG, mengenai Koperasi Merah Putih, terlepas dari nada-nada sumir, program itu semata-mata bukan untuk kepentingan Prabowo. Kalau saya sebagai seorang budayawan, sebagai seorang seniman, tidak memiliki kepentingan apa-apa. Saya melihat faktor yang real aja. Saya melihat Pak Presiden Prabowo apa sih yang beliau mau cari? Harta sudah punya, istri nggak ada, anak cuma 1, harta banda itu berlimpah. Kalau hanya disebabkan karena dibilang ini ada korupsi, ada penyelewengan, saya pikir saya sepakat dengan Kanda Rusmana tadi mengatakan ini adalah peran dari oligarki yang sangat kuat mencengkram semua sisi pemerintahan kita yang tidak mungkin hanya dibenahi dalam satu periode. Saya berharap ini dalam 2 periode ini bisa terbenahi dan kita semua para pelaku seni, para pelaku budaya, para sejarawan ini mendapatkan support yang kuat melalui gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Gerakan Cinta Prabowo dan teman-teman dari Gerak Emas. Nun wal qalami wa maisurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asa cita Bapak Prabowo dalam kegiatan gerakan-gerakannya, yaitu salah satunya adalah ekonomi rakyat. Seperti disampaikan oleh Bapak Pembina juga tadi, Bapak Laksamana pertama Purnawirawan Rusmana, bahwa
kita perlu membangkitkan lagi semangat untuk melakukan kegiatan ekonomi kerakyatan. Salah satu yang kami lakukan adalah seperti itu, membangun ekonomi kerakyatan melalui ketahanan pangan. Salah satu visi misi dari Astacita. Baik, kita buka acara dialog ini dengan baca bismillah dan kita akan sedikit mengulas apa sih Astacita itu. Salah satunya memang menciptakan satu kekuatan ekonomi kerakyatan yang bisa membuat sejahtera rakyat Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke. Dengan adanya beberapa program-program yang disampaikan Bapak kita, Presiden Prabowo, Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat, kita perlu juga perhatikan bahwa Indonesia punya kekayaan ekosistem, kekayaan ekologi, kekayaan untuk meningkatkan ekonomi rakyat melalui pariwisata. Ya, nilai-nilai budaya seperti yang disampaikan dari budayawan kita dari Banten, Bapak Gambang Taskuba, bahwa seperti teman-teman kita dari Kabupaten Serang, Pak Guyuban Langbuana. Nah, ini akan kita jadikan sebagai hasanah Indonesia yang bisa meningkatkan ekonomi kerakyatan. Nah, di sini kita akan diskusi dengan Ketua Umum dan ingin mendapatkan bagaimana sih pandangan seorang Ketua Umum Gerakan Cita Prabowo terhadap gerakan-gerakan dari anak-anaknya di Ranting maupun di PAC yang bergerak di ketahanan pangan, bergerak di ekowisata, bergerak di kegiatan-kegiatan ekonomi rakyat yang lainnya, UMKM khususnya. Jadi mungkin kita akan buka dulu sesi pertama setelah pemaparan pandangan dari Ketua Umum. Setelah pemaparan Ketua Umum, kita bikin 3 sesi ya. Sesi pertama tanya jawab itu dari 3 pertanyaan. Setelah itu kedua 3 pertanyaan, dan sesi ketiga 3 pertanyaan baru kesimpulan. Sehingga mudah-mudahan teman-teman dari PAC yang ada di Kota Tangerang Selatan, Sebanten, dan teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan sinyal bagaimana bergerak di wilayah masing-masing. Untuk waktu dan tempat saya akan persilahkan Bapak Ketua Umum Bapak Haji Kurniawan untuk memberikan pandangannya tentang ekonomi kerakyatan berbasis ekowisata. Saya akan sedikit menyampaikan sesuatu yang mendasar dari kebijakan Bapak Prabowo Subianto. Karena Pak Prabowo Subianto juga sudah perintahkan langsung siapapun boleh mengecek, siapapun boleh memantau selama dia berKTP Indonesia. Ya, apalagi kita adalah satu-satunya organisasi yang di bawah binaan langsung Pak Prabowo Subianto. Pak Dandim, ini nitip anak-anak saya, adik-adik saya yang ada di Kabupaten Tangsel ini, dipahami kalau menggunakan baju ada tulisannya Gerakan Cita Prabowo ini adalah organisasi resmi yang ketua Dewan Pembinanya ini Pak Prabowo Subianto. Dulu sebelum Pilpres kami memang bergerak untuk membantu beliau supaya bisa jadi presiden. Tapi ketika Pak Prabowo Subianto sudah jadi presiden, maka tugas kami adalah mengawal dan mensukseskan program Prabowo Subianto. Jadi untuk Kesbangpol, untuk Pak Dandim, serta kawan-kawan yang lain bisa bersinergi, bisa berkolaborasi supaya program ini bisa tepat sasaran, supaya program ini bisa sukses dan lancar. Dengan adanya MBG, banyak aktivitas masyarakat di bawah berputar, perekonomian berputar. Bagi adik-adik kita, anak-anak kita yang kurang bernasib baik, ya. Kalaupun terjadi penyimpangan-penyimpangan, itu bukan programnya yang jelek, tapi adalah pelaksananya yang kurang bertanggung jawab. Dan alhamdulillah saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses dan kita yakin akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Itulah kebijakan dari Prabowo. Siapapun dia, sedekat apapun dia, kalaupun dia melakukan pelanggaran pidana, pasti akan diproses.
Jadi penegakan hukum tidak pandang bulu ya. Makanya kemarin saya banyak diam ketika anak buah saya minta jatah dapur, jatah titik, saya tidak berikan. Bukan saya tidak bisa, tapi memang saya melihat ada sesuatu yang tidak beres yang sudah terjadi. Kita sudah ingatkan berkali-kali yang bersangkutan dari mulai Januari. Awal itu bagus, tapi mulai Januari sampai bulan kemarin ini sudah banyak sekali penyimpangan-penyimpangan. Untuk itu saya pribadi mewakili dari Bapak Prabowo Subianto sendiri mohon maaf atas lemahnya pengawasan di lapangan, sehingga memberi kesempatan bagi maling-maling itu untuk melakukan aktivitas mencari keuntungan, mencari kekayaan di atas program MBG ini. Tapi saya yakin untuk kedepannya setelah dievaluasi, MBG bisa menghasilkan sesuatu yang positif untuk adik-adik kita kedepannya ya. Kita butuh generasi yang pintar, generasi yang cerdas, supaya Indonesia ke depan dipimpin oleh orang-orang yang pintar tapi berakhlak mulia dan berbudi luhur serta melihara adab. Yang kedua, program andalan Bapak Prabowo Subianto adalah KDMP, Koperasi Desa Merah Putih. Walaupun dalam pelaksanaan juga masih kita awasi, kita monitoring, mudah-mudahan KDMP, Bapak dari Kodim bisa lakukan pemantauan, pengawasan supaya program yang kedua ini pun tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu yang endingnya akan membuat jelek nama Bapak Prabowo Subianto ya. Koperasi adalah bentuk ekonomi yang cocok untuk Indonesia ya. Koperasi adalah bentuk ekonomi yang cocok untuk Indonesia. Ini adalah pilar ekonomi zamannya Bapak Soeharto dulu ya. Makanya Prabowo lebih memilih ekonomi koperasi, karena koperasi ini didirikan oleh masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat, dan keuntungannya pun nanti akan dirasakan oleh masyarakat. Sekarang dibalik, koperasi didirikan oleh negara, dikelola oleh masyarakat yang sudah diberi pembekalan untuk membantu menopang perekonomian di daerah ya. Mudah-mudahan KDMP ini bisa berjalan seperti yang diharapkan oleh Bapak Prabowo Subianto. Makanya saya juga nanti memberikan tugas khusus kepada seluruh DPD Indonesia yang ada di Indonesia ini untuk ikut mengawasi. Silakan Ketua DPD, Ketua DPC, oke, Pak. Nah ini tamu kita dari. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Jailani Jilbihawa, tepatnya berada dari pusat kerajaan Buton atau anak keturunan dari Raja Buton. Saya Panglima Adat dari Kerajaan Buton, tepatnya Sulawesi Tenggara. Pertama-tama saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ketua Umum Bapak Haji Kurniawan, yang terhormat seluruh Muspida Bapak Dandi, selamat pagi, dan semua hadirin hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, saya lanjut berkaitan dengan potensi yang ada di wilayah, tepatnya huruf K. Kalau Sulawesi itu huruf K, kami berada di posisi kaki dari huruf K, Sulawesi Tenggara. Potensi di sana utamanya sumber daya alam, ada nikel, kemudian emas, lalu sumber daya mineralisasi lainnya yang sekarang dibutuhkan oleh dunia. Tidak hanya aspal, dulu kalau kita masih sekolah dulu ya, dan tabeki, iya. Katanya kalau guru-guru kita tanya aspal itu berasal dari mana? Katanya dari Buton ya, Deng. Iya. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sumber daya alam kita yang
dari tahun 2008 itu sudah menyumbang ke negara, sudah nggak bisa terhitung, triliunan berkaitan dengan pendapatan daerah kami atau sumber daya mineralisasi. Bapak silakan googling, nikel yang terbaik itu berada di pusat Kerajaan Buton atau Sulawesi Tenggara, Kendari. Demikian juga sumber daya emas, mungkin bapak-bapak masih ingat di 2012 deh, di Kabupaten Daratan, salah satu Kabupaten Daratan di Bombana itu emas terbongkar ya, kurang lebih ya puluhan ratus atau jutaan kilo lah yang sudah terjual ke negara China atau negara-negara yang lain. Mumpuni, sama juga dengan saudara-saudaraku di Kabupaten Banten ya. Lalu kami juga punya sumber daya alam lainnya berupa kayu, tumbuhan, tanaman dan perkebunan, juga persawahan di Sulawesi Tenggara. Lalu beberapa juga perikanan, itu pun kami punya sumber daya yang tidak kalah dengan saudara-saudara di daerah yang lain. Sumber daya pendapatan kami
memuja kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Esa. Mudah-mudahan dalam rangka hadir pada acara konsolidasi atau gerakan cinta Prabowo ini membuahkan hasil yang mana mudah-mudahan kita doakan pimpinan kita, pengurus kita dari jajaran pusat sampai bawahan semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang berharap pada kesempatan ini mungkin satu poin yang kita ambil hikmahnya, kami mengajak dengan adanya perkumpulan ini atau dengan adanya bersilaturahmi ini, jenjang ke depannya kita terbuka harus ada kejujuran, keadilan, dan yang paling utama dalam posisi jabatan ini tadi Bapak Ketua jelas mana yang perlu kita hormati, mana yang perlu kita segani, dan mana yang perlu kita jalani saat ini. Adab nomor satu. Sekali lagi adab nomor satu. Sebelum menutup dengan doa ini, marilah sejenak kita menurut keyakinan kita masing-masing, kita tundukkan kepala memohon kepada Allah. Mudah-mudahan selama ini yang dipimpin oleh Presiden kita Bapak Presiden Prabowo selalu jaya, selalu beramanah, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa abatan bil jasadi wa jatan bi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawina fi sya'ratil maut wa najatan minan nar wa aqbal indal hisab. Ya Allah, kami mohon kuatkanlah pemimpin kami. Ya Allah, jujurkanlah hatinya, luruskanlah pikirannya, mudah-mudahan menjadi pemimpin yang baik, bisa memimpin kita semua dalam jalan yang baik dan benar, dalam jalan yang lurus dan tidak ada suatu dusta di antara kita. Ya Allah, hanya kami mohon, kuserahkan semua hati ini, batin ini, raga ini, jiwa ini. Mudah-mudahan kami mendapatkan ruh yang baik, kami mendapatkan batin yang baik. Kami sangat agung. Saya izin terutama ke karuhun yang ada di Pamulang. Saya izin kepada karuhun Sukabumi. Saya izin kepada karuhun Banten. Mudah-mudahan di dalam jiwa ada yang memegang kanan dan kiri, ada yang memegang baik dan buruk. Mudah-mudahan kita selalu kuat dalam menjalankan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbiyal wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah saya sampaikan. Boleh kita kasih Tahu lah saya. tekanannya. Ya. Ini lokus era mantap, di mana isinya RW
sayuran ini. Jadi kebutuhannya sudah dari sini nanti disebar ke masyarakat. Oke, selamat pagi untuk kawan-kawan media bahwa kegiatan hari ini adalah rangkaian kegiatan resmi yang diadakan oleh DPD Gerakan Cinta Prabowo Banten dan saya sendiri sebagai Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo Pusat. Memang tahun ini walaupun belum masuk ke tahun politik, tapi tugas saya adalah mengkonsolidasikan seluruh anggota Gerakan Cinta Prabowo. Kemarin kita sudah mengadakan konsolidasi di Purwakarta dan hari ini alhamdulillah kita sudah mengadakan acara konsolidasi di Banten. Dengan maksud dan tujuan adalah menyatukan visi dan misi serta ajang resmi silaturahmi yang diadakan memang menjelang Rakernas yang insya Allah akan kita adakan tanggal 25 Agustus yang bertempat di Sukabumi yang akan dihadiri seluruh DPD seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke ada di Sukabumi ya. Yang insya Allah nanti akan dihadiri oleh Bapak Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Pembina GCP, beliau langsung yang akan hadir di dalam acara apel akbar di Sukabumi pada tanggal 25 Agustus 2026 selesai itu ya. Terkait situasi politik saat ini Pak, seperti apa Pak tanggapannya Pak? Situasi politik saat ini sebenarnya biasa-biasa saja, cuma memang ada pihak-pihak tertentu yang selalu menggoreng serta menyerang Bapak Prabowo sebagai pribadi maupun kabinetnya. Tentunya saya mengimbau kepada seluruh Indonesia, terutama pendukung Prabowo Subianto, untuk tidak gampang terpengaruh oleh berita-berita yang ada di medsos.